إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, kita melanjutkan kajian kita yaitu tentang ilmu hadis, di mana sekarang kita masuk ke pembahasan an-naqilun al-majhulun, perawi-perawi yang majhul. Siapa itu perawi yang majhul? Qala al-Khatib al-Baghdadi, berkata al-Imam al-Khatib al-Baghdadi, al-majhul 'inda ahli al-hadis huwa kullu man lam yashtahir bi talab al-'ilmi fi nafsihi wa la 'arafahu al-'ulama'u wa lam yu'raf hadithuhu illa min jihati rawin wahid wa aqallu ma yartafi'u bihi al-jahalah أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهم عنه. Majhul menurut ahli hadis, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, setiap perawi yang tidak masyhur ya dengan menuntut ilmu pada dirinya, tidak pula dikenal oleh para ulama, ya, di mana orang yang dia tidak dikenal hadisnya kecuali dari arah satu rawi saja. Apa yang dikatakan oleh al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, bahwa majhul adalah setiap orang yang tidak masyhur dengan menuntut ilmu hadis dan tidak dikenal oleh para ulama, adalah sebuah definisi yang benar. Akan tetapi ini masih mengandung atau bersifat umum. Karena kalau kita perhatikan, para ulama ketika membagi atau mendefinisikan tentang majhul, mereka membagi majhul itu menjadi dua macam. Ya, ada yang membagi juga tiga macam. Adapun yang membagi dua macam yaitu Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di mana beliau yang membagi majhul menjadi dua. Yang pertama yaitu majhulul ain. Ya, majhul ain. Apa itu? Wa man lam yarwi anhu ghairu wahidin wa lam yuwaththaq. Yaitu perawi yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali seorang perawi saja dan tidak dianggap thiqah. Artinya tidak ada yang menganggapnya dari para ulama sebagai perawi yang thiqah. Ya, dan perawi darinya hanya satu orang saja. Nah, seperti ini disebut dengan majhul, yaitu al-ain. Yang kedua, yaitu yang disebut dengan majhulul hal, atau dikenal dengan mastur. Apa itu? Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, man ra'a anhu ithnan fa akthar wa lam yuwaththaq. Itu perawi yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali dua orang saja, ya, atau lebih, dan tidak ada ulama yang menthiqahkannya atau menganggapnya thiqah. Ya. Ini adalah merupakan definisi majhul yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Di mana ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, kedua-duanya sama-sama tidak ada pujian ataupun penthikohan dari seorang ulama pun juga. Tidak pula ada tajrih, artinya tidak pula ada ulama yang menjarahnya. Ya, di mana perawi yang majhul itu tidak ada ulama yang memujinya, ya, dengan mengatakan fulan thiqah atau bagaimana. Tidak pula ada yang mencelaknya, tidak pula ada yang menjarahnya. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian, kenapa sebab
apa sebab-sebab yang menyebabkan seorang perawi itu menjadi majhul, ya tidak diketahui. Banyak sebab ya akhi. Di antaranya yang pertama, an yusammiya ar-rawi syaykhahu aw yukanniyahu aw yansibahu ila qabilah aw balad aw sun'ah ala ghairi ma ishtahara bihi dhalika asy-syaykh fayudhannu annahu syaikhun akhar. Seorang perawi yang meriwayatkan dari seorang guru, tapi kemudian gurunya diberikan nama atau kunyah atau nisbat ya kepada sesuatu yang tidak masyhur, sehingga ya orang-orang setelah itu menyangka bahwa ini orang lain, padahal tidak demikian. Ya, ini sebab yang pertama, dan ini seringkali terjadi pada tadlis syuyukh, sebagaimana sudah kita jelaskan ya pada pembahasan tentang masalah tadlis. Sebab yang kedua, kenapa seorang perawi itu menjadi majhul? Kata beliau, an yakuna rawi muqillan min riwayatil hadis fayaqillu al-akhdhu anhu fala yu'raf. Seorang perawi ya jarang meriwayatkan hadis, sehingga jarang pula orang yang mengambil hadis dari dia, sehingga dia tidak dikenal. Ya. Yang ketiga, sebabnya an yubhima ar-rawi isma syaikhihi, ka'an yaqul haddatsani rajul wa haddatsani ba'duhum akhbarani syaikhun lana. Seorang perawi ketika meriwayatkan dari seorang guru tidak disebutkan namanya, tapi dengan mengatakan saja haddatsani rajul, telah bercerita kepadaku seseorang. Siapa seseorang itu tidak ketahui. Ya. Atau sebab yang keempat, yaitu an yadhkura rawi isma syaikhihi muhmala. Seorang perawi ketika menyebutkan nama gurunya itu tidak disebutkan binnya siapa. Misalnya haddatsani Ahmad, Ahmad saja. Sedangkan nama Ahmad itu banyak sekali dari para perawi atau dari guru-guru dia. Sehingga terjadi apa ya, akhi? Terjadi jahalah. Ya. Sebab yang kelima, adamun nasil a'immah ala tawthiq rawi atau tad'ifi. Ya, tidak adanya ulama yang memuji. Tidak ada ulama yang memuji, tidak pula ada ulama yang mengatakan bahwa fulan ini dhaif, mencela. Sehingga pada waktu itu menjadi majhulah ya perawi tersebut. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini adalah sebab-sebab terjadinya jahalah, yaitu kemajhulan pada para perawi. Sekarang ada masalah. Kalau misalnya seorang ulama, ya, perawi, meriwayatkan dengan sanad begini, haddatsani thiqah, telah bercerita kepadaku seorang perawi yang thiqah. Apakah kita terima sementara ia tidak menyebutkan namanya siapa? Ya. Sehingga kita sendiri tidak tahu orang ini siapa. Sebatas mengatakan haddatsani thiqah, telah bercerita kepadaku seorang perawi yang thiqah. Kita nggak tahu nih thiqah ini siapa. Maka ini terjadi ikhtilaf para ulama yang rajih. Ini pendapat jumhur. Ya, bahwasannya tidak diterima dan tidak dicukupkan ya kepada perkataan seperti itu untuk mengatakan bahwa ya memang dia seorang perawi yang thiqah. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dia menganggap thiqah seorang perawi, ternyata ulama lain tidak mengatakan demikian. Bisa jadi dia bersendirian dalam menthiqahkannya, sementara ulama yang lainnya mendhaifkannya. Itu bisa jadi terjadi. Ya, sehingga dia bersendirian. Ya, para ulama semuanya mendhaifkan, tapi dia sendiri mengatakan thiqah. Oleh karena itu, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi berkata, ذهب الأكثرون إلى أنه لا يكتفى به في التعديل حتى يسميه.
لأنه وإن كان ثقة عنده فلعله ممن جرح بجرح قادح عند غيره. Kebanyakan para ulama hadis berpendapat bahwa tidak cukup seseorang mengatakan haddatsani thiqah, telah bercerita kepadaku seorang perawi yang thiqah. Itu tidak cukup untuk menganggap untuk menerima periwayatannya sampai dia menyebutkan namanya. Kenapa? Kata beliau, karena bisa jadi perawi itu thiqah menurut dia, tapi ternyata menurut ulama lain ada yang lebih tahu kelemahan-kelemahannya secara tafsil, secara terperinci. Bal idrabuhu an tasmiyatihi ribatun tuqi'u taraddudan fil qalbi. Bahkan kata beliau, ketika dia tidak mau menyebut namanya, hanya sebatas mengatakan haddatsani thiqah saja, justru ketika dia tidak mau menyebut nama, memberikan keraguan pada hati kita. Jangan-jangan ini thiqah menurut dia saja, yang lainnya tidak menganggap thiqah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ini adalah alasan jumhur kenapa tidak menerima perkataan seseorang yang mengatakan haddatsani ats-thiqah, sehingga dikhawatirkan itu justru malah menurut dia thiqah, tapi yang lainnya tidak demikian menilai. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian akal Islam, azani Allah wa iyyakum, ada beberapa perkara tentang yang harus kita fahami tentang masalah perawi yang majhul. Ada beberapa perkara yang harus kita fahami tentang perawi yang majhul. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Abdul Latif dalam kitab beliau Dhabitul Jarhi wa Ta'dil. Sebelumnya kita harus memahami dulu tentang hukum perawi yang majhul. Telah kita sebutkan tadi bahwa majhul ada dua macam. Ada majhul ain, yaitu perawi yang tidak ada yang meriwayatkan kecuali darinya kecuali satu orang, dan tidak ada yang menganggapnya thiqah. Maka mazhab jumhur para ulama, perawi yang sifatnya seperti ini tertolak periwayatannya secara mutlak. Kata Al-Hafidh Ibn Katsir, فَأَمَّا الْمُبْهَمْ الَّذِي لَمْ يُسَمَّى اسْمُهُ وَمَنْ سُمِّيَ وَلَا تُعْرَفْ عَيْنُهُ فَهَذَا مِمَّنْ لَا يَقْبَلُ رِوَايَتَهُ أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ. Adapun perawi yang mubham, yang tidak disebut namanya, atau disebut namanya tapi tidak dikenal ainnya, maka ini tidak ada seorang pun yang kami ketahui menerima periwayatannya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi majhul ain seperti ini, ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima, artinya seorang perawi yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali seorang perawi lagi, dan tidak ada yang menganggapnya thiqah. Namun kalau misalnya ada seorang ulama yang betul-betul alim dan menganggapnya thiqah, perawi seperti ini, maka Al-Hafidh Ibnu Hajar memilih bahwa penthiqahannya bisa diterima apabila penthiqahan atau ulamanya yang menthiqahkan ini memang muta'ahil, betul-betul memang ahlinya. Kemudian yang kedua, majhulul hal.
Apa itu majhul hal? Sudah kita sebutkan tadi, seorang perawi yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali 2 orang saja. Ya. Dan tidak ada yang menganggapnya thiqah. Maka madhab jumhur para ulama bahwa yang majhul hal atau mastur itu termasuk yang tertolak periwayatannya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, dan ini adalah pendapat yang rajih juga, ya, bahwa perawi yang majhul hal itu tidak bisa diterima. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih memilih pendapat tawakuf, di mana beliau berkata dalam kitab beliau, ya, Nuzhatun Nazar, wa tahqiqu anna riwayat al-mastur wa nahwahu mimma fihi al-ihtimal la yutlaqu al-qawlu bi raddiha wa la bi qabuliha bal hiya mawqufatun ila istibanati halihi. Wa tahqiq, kata beliau, periwayatan perawi yang mastur yaitu majhul hal, ya, tidak bisa dimutlakan untuk ditolak atau diterima, tapi ia mauqufah, kita tawakuf dulu sampai jelas-jelas, betul-betul jelas keadaannya. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Ya, Allahu a'lam. Akan tetapi ya akhi, ya, periwayatan perawi yang majhul itu bisa menjadi kuat dengan adanya mutaba'ah, ya, perawi yang semisal. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa patokan atau dhabit yang hendaknya kita ketahui yang berhubungan dengan pembahasan ini, ya, majhul. Yang pertama, bahwa perbedaan pendapat para ulama tentang periwayatan majhul itu diterima atau tidak, itu khusus buat selain sahabat. Adapun sahabat, maka majhul atau jahalatu sahabah, ya, walaupun tidak diketahui siapa namanya, orangnya, selama kita tahu dia sahabat, maka itu diterima. Ya, ini dengan kesepakatan seluruh para ulama. Kenapa? Karena para sahabat pada asalnya ya adil, dan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mentadil, ya, para sahabat, sehingga kita tidak butuh kepada ta'dil selain siapapun juga, ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Hafidz Adz-Dzahabi berkata, فَأَمَّا الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَبِسَاطُهُمْ مَطْوِيٌّ وَإِنْ جَرَى مَا جَرَى وَإِنْ غَلِطُوا كَمَا غَلِطَ غَيْرُهُمْ مِنَ الثِّقَاتِ فَمَا يَكَادُ يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَطِ لكنه غلط نادر لا يضر أبدا إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل وبه ندين الله تعالى. Adapun para sahabat, kata beliau, maka tikarnya sudah digulung. Ya, walaupun apa yang terjadi di kalangan para sahabat berupa perselisihan, walaupun mereka jatuh dalam kesalahan dalam periwayatan, karena tidak ada seorang pun, kata beliau, yang selamat dari kesalahan, karena kesalahan mereka sangat sedikit sekali, sehingga tidak bermudarat. Ya, dan itulah keyakinan kita sampai hari ini. Ya, dan ini adalah keyakinan Ahlussunnati wal Jamaah. Para sahabat semuanya adil, walaupun tidak diketahui ainnya, walaupun majhul. Ikhwatul Islam. Adapun selain sahabat, maka ikhwatul Islam, ya, jahalatu selain sahabat, kemajhulannya itu ada beberapa derajat. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi juga, di mana beliau berkata, wa ammal majhuluna minar ruwah fa in kana rajulun min kibari tabi'in aw awasitihim uhtumila hadithuhu wa tuluqiya bi husni adh-dhann idza salima min mukhalafatil usuli wa min rakakatil alfaz. Adapun perawi-perawi yang majhul, kalau ternyata dia termasuk kibar tabi'in,
Siapa itu kibar tabi'in? Ya, pembesar-pembesar tabi'in, yaitu mereka yang bertemu dengan para kibar sahabat, yang bertemu dengan Umar, yang bertemu dengan Abu Bakar, itu disebut dengan kibarut tabi'in. Au awasitihim, ya, atau tabi'in pertengahan, wahtumilah hadithuhu, maka hadisnya masih bisa dibawa dan bisa diambil dengan husnudzon, dengan syarat ya selamat dari menyelisihi usul pokok-pokok agama dan juga selamat dari kerancuan dalam lafaz. Ya. Maka perawi yang majhul kalau ternyata dia kibarut tabi'in ataupun ya dari ausat ya pertengahan tabi'in, masih husnudzon kita kepadanya. Wa in kana rajul minhum min sighari tabi'in fasaigun riwayatu khabarihi wa yakhtalifu dhalika bi ikhtilafi jalalati rawi anhu wa taharrihi wa adami dhalik. Ya, tapi kalau ternyata yang majhul itu dari kalangan sigarut tabi'in kecil, maka masih boleh meriwayatkan kabarnya. Ya, dalam artian sebatas untuk dijadikan iktibar, ya bukan untuk dijadikan hujah. Walaupun itu berbeda sesuai dengan perbedaan keagungan perawi tersebut, ya perawi darinya. Ya. Apalagi kalau ternyata perawi majhul itu dari kalangan tabi'ut tabi'in, maka itu lebih lemah lagi. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian perawi-perawi yang dijadikan hujah oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, ya, maka sudah otomatis akan terangkat kemajhulannya dengan adanya pentausikan secara tersembunyi atau yang tersimpan di dalam perbuatan Bukhari dan Muslim, menyimpan perawi tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Artinya ketika Bukhari dan Muslim ya berhujah dengannya dalam sahihnya, apalagi kitabnya tersebut terkenal dengan kitab yang khusus untuk periwayatan sahih saja, maka itu sudah otomatis ya seakan Imam Bukhari memuji perawi tersebut sehingga hilang darinya nama jahalah. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Man 'urifat 'ainuhu wa 'adalatuhu wa juhila ismuhu wa nasabuhu uhtujja bihi." Siapa-siapa saja perawi-perawi yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan diketahui ain dan keadilannya, tapi tidak diketahui nama dan nasabnya, maka pada waktu itu boleh dijadikan hujjah. Ya. Ikhwatul Islam, Al-Imam Al-Zahabi setelah menukil perkataan Ibnu Qattan mengenai Hafiz bin Bughail yang katanya tidak dikenal keadaannya, kata beliau, Ibnu Qattan yatakallam fi kulli ma lam yaqul fihi imamun asir dzaka rajul aw akhadha amman asarahu ma yadullu ala adalatihi wa hadha syai'un katsir. ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولهم بمجاهيل. Ibn Qattan seringkali ia berbicara miring ya pada setiap perawi yang tidak ada seorang imam yang memujinya. Ya. Artinya tidak ada seorang pun imam yang ada di zaman tersebut yang membicarakannya atau mengambil dari orang yang semasa dengannya yang menunjukkan kepada keadilannya. Padahal perawi seperti ini banyak, kata beliau. Bahkan di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, ya perawi-perawi seperti ini banyak. Ya, akan tetapi tidak ada seorang perawi ulama yang mendhaifkan, ya, dan juga tidak disebut dengan perawi yang majhul. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena ya keberadaan perawi-perawi seperti ini berada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim sudah mengangkat kemajhulannya. Ya, karena Imam Bukhari sudah menganggapnya ini perawi yang sahih karena dimasukkan di dalam kitab yang bernama Sahih.
Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, fa amma jahalatul hal famundafi'atun an jami'i man ukhrija lahum fis sahih. Adapun jahalatul hal, maka itu semua terangkat dari semua perawi yang dikeluarkan dalam sahih Bukhari, ya, atau Muslim. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang harus kita ketahui, kalau ada seorang perawi atau seorang ulama menghukumi ulama lain majhul, apakah langsung kita terima bahwa si fulan itu majhul? Al-jawab, tidak demikian. Kita harus lihat, ya, karena bisa jadi seorang ulama tidak mengenalnya, tapi ulama lain mengenalnya. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, sebuah contoh misalnya seorang perawi yang bernama Abdullah ibn Walid bin Abdullah al-Muzani. Apa kata Ali ibn Madini? Majhul. Saya tidak mengenal dia. Tapi dikomentari oleh Az-Zahabi, qad arafahu jama'ah, tapi dia dikenal oleh ulama lainnya. Bahkan dithiqahkan seperti oleh Ibnu Ma'in. Ya, Imam Nasai juga menthikohkannya. Abu Hatim mengatakan salihul hadis. Sehingga perkataan Ali bin Madini tidak dianggap. Ya, kenapa? Karena ada ulama lain yang mengenal perawi ini. Ya. Contoh lagi misalnya Al-Hakam bin Abdillah Al-Basri dikatakan oleh Abu Hatim majhul. Ternyata apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Dia tidak majhul karena telah meriwayatkan darinya 4 perawi thiqat dan dia dianggap thiqah oleh Az-Zuhli. Ya. Demikian pula Abbas bin Al-Husain Al-Qantari dikatakan oleh Abu Hatim majhul. Ya, akan tetapi ditanggapi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata beliau kalau maksud beliau majhul ain, Imam Bukhari meriwayatkan darinya. Demikian pula Musa bin Harun Al-Hammal dan Al-Hasan bin Ali Al-Ma'mari. Ya, kalau dikatakan majhul hal, tapi dia sudah dianggap thiqah oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga bagaimana akan dikatakan majhul? Ya. Bahkan ikhwatul Islam, ada ulama besar yang sangat masyhur dianggap majhul oleh sebagian ulama. Seperti misalnya Imam Tirmidzi dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm majhul. Masya Allah. Ya, jelas ini sangat-sangat tidak bisa diterima. Ya, karena Imam Tirmidzi sangat masyhur dan sangat tenar sekali. Ya, anehnya Ibnu Hazm tidak mengenal beliau. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, ketika seorang imam mengatakan si fulan majhul, itu harus kita periksa dulu. Adakah perawi-perawi yang meriwayatkan dia, adakah yang menthikohkannya, sehingga pada waktu itu ya kita ya bisa memastikan apakah memang dia seorang yang majhul atau tidak. Allahu a'lam. Barangkali ini saja yang bisa sampaikan. Dan sebelum kita membuka tanya jawab, sedikit kita mengulas tentang sebuah hadis yang ditanyakan 2 minggu kemarin mengenai hadis Asma bintu Abi Bakrin, yang disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Asma bintu Abi Bakrin keluar ya dengan memakai pakaian yang tipis. Kemudian Rasulullah menegurnya dan berkata, subhanallah, hai Asma, seorang wanita tidak layak memakai pakaian atau tidak layak terlihat auratnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Hadis tersebut dikeluarkan Abu Daud dari jalan Qatadah, dari Khalid, dari Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi Khalid bin Duraid ini atau Duraik ini tidak bertemu dengan Aisyah, sehingga Abu Daud menganggap bahwa sanad ini adalah sanad yang mursal atau munqati, terputus ya antara Khalid dengan Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Talkhisul Habir menyebutkan syahid penguat daripada hadis tersebut, itu yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi ya, dari hadis Asma binti Umais bahwa Rasulullah masuk ke Aisyah dan di sisinya ada Asma binti Abi Bakar dengan memakai pakaian jubah Syamiyah. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Asma,
sesungguhnya wanita tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Akan tetapi dalam sanadnya adalah Abdullah bin Lahiyah, dan ia seorang perawi yang dhaif. Akan tetapi ya akhi, kedhaifannya ringan sehingga ia bisa menguatkan periwayatan Aisyah dalam riwayat Abu Daud tadi, sehingga naik kepada derajat hasan li ghairihi. Dan itu yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ini yang benar insyaallah. Dan kepada pendapat ini juga condongnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau At-Talkhis. Wallahu a'lam. Nah. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrus Salam berkenaan dengan bab rawi yang jahalah yang tidak diketahui ainnya, dan kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, silahkan Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita angkat terlebih dahulu dari telepon. Silahkan, halo. Assalamualaikum. Silahkan. Terputus, kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz, manakah yang harus kita dahulukan, menuntut ilmu syar'i atau berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena berkaitan dengan tempat, Ustaz. Kalau menuntut ilmu jauh dari orang tua, dan kalau berbakti harus pulang kampung saja. Jazakallahu khair. Dari Iwan di Ciracas. Tentunya dibedakan antara ilmu yang bersifat fardu ain dengan fardu kifayah. Adapun ilmu yang bersifat fardu ain seperti mempelajari tentang masalah tauhidullah jalla wa ala, ya, maka ya, tidak disyaratkan padanya izin orang tua. Sedangkan ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah seperti memperdalam ilmu-ilmu agama, ya, berupa usul fikih, kaidah fikih, bahasa Arab dan yang lainnya, maka ini wajib seizin orang tua. Kalau orang tua mengizinkan, maka wajib dia kalau orang tuanya tidak mengizinkan, maka dia wajib untuk tidak pergi. Ya, maka dari itu ya dibedakan antara ilmu yang sifatnya fardu kifayah dengan ilmu yang sifatnya fardu ain. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan untuk pendengar di rumah. Ada Ummu Latifah di Jakarta. Silahkan Ummu. Silahkan. Iya, saya ingin bertanya hadis dari yang artinya demikian. Kalau tidak memberatkan, aku perintahkan kalau seseorang menyembah seseorang, aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, gitu, Ustaz ya. Itu terdapat dalam hadis apa gitu, Ustaz? Afwan. Kemudian ini Ustaz, saya kemarin mengalami hal seperti ini. Saya pergi ke Pasar Tanah Abang, kemudian sholat zuhur di sana, kemudian saya memperkirakan, saya perkirakan asar itu memang macet, Ustaz ya. Jadi saya jamak takdim gitu asarnya, dan memang kebetulan qadarullah itu saya sampai maghrib itu masih di jalan, Ustaz. Sampai maghrib saya jamak saya qada dengan isya gitu. Demikian bagaimana yang telah saya lakukan, Ustaz. Atas nasihatnya kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hadis yang pertama tadi yang dipertanyakan, hadis yang dikeluarkan seingat saya oleh Abu Daud, ya, Nasai dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di sana ada kisah tentang Mu'adz bin Jabal yang pulang dari Syam, kemudian sesampainya di kota Madinah dan bertemu dengan Rasulullah SAW, Mu'adz sujud kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, ya, alasan kenapa Mu'adz sujud? Maka Mu'adz ya memberikan alasannya bahwa ia melihat ya orang-orang sujud kepada pendeta-pendeta di sana di Syam, dan Mu'adz berpikir bahwa kaum muslimin lebih layak untuk sujud kepada Rasulnya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, hai Mu'adz, kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan ya istri untuk sujud kepada suaminya. Adapun keadaan yang kedua tadi, maka tidak apa-apa
ya menjamak dua sholat dalam keadaan seperti itu. Karena jamak itu bukan kekhususan musafir, akan tetapi jamak itu adalah ketika ada haraj, sesuatu yang sifatnya memberatkan, ya sulit. Oleh karena itu ketika Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak antara dua sholat, ya kalau tidak salah zuhur dan asar, dengan tanpa ada hujan dan tidak pula ada rasa takut. Kemudian ditanya Ibnu Abbas tentang masalah ini, beliau berkata, li'alla yuharrij ummatahu, supaya tidak menyulitkan umatnya. Berarti, ya, alasan adanya jamak adalah ketika ada haraj. Ketika ada haraj, kesulitan, maka pada waktu itu boleh dijamak. Maka kalau kita pergi misalnya ke Tanah Abang, jadi khawatirkan pulangnya macet dan tidak sempat untuk sholat asar di jalan, ya karena kemacetannya, maka tidak apa-apa kita menjamak dua sholat. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Dan kita angkat kembali, ada satu penanya dari Ummu Zaki di Cibitung. Silahkan Ummu. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda mau tanyakan, di lingkungan Anda itu ada kebiasaan setiap orang meninggal pulang menguburkan itu ibu-ibu di sekitar sini pada masak-masak gitu. Tapi masak-masaknya itu bukan di rumah duka, melainkan niatnya hanya untuk memberi makan orang-orang yang selesai menguburkan gitu. Itu hukumnya ketika kita memberi makanan dengan niat seperti itu apa Ustaz? Dan yang kedua, masalah hadir yang katanya bacaan Quran tidak sampai kepada mayat, itu tolong dijelaskan. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tentang masalah membuat makanan. Yang pertama, kalau tujuan untuk membuat makanan itu adalah untuk meringankan keluarga kematian, maka itu diizinkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatkan untuk keluarga Ja'far makanan, fa innahum qad atahum ma yashghaluhum. Karena telah ada atau telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Tapi kalau tujuan masak-masak itu untuk memberikan makan orang-orang yang berkumpul-kumpul di keluarga kematian, dan berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk meratap yang diharamkan. Sebagaimana Jarir, seorang sahabat yang mulia, berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima'a 'inda ahli al-mayyit wa at-ta'ama fihi minan niyaha." Kami dahulu menganggap, di zaman Rasulullah, berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk meratap. Oleh karena itu, dalam kitab I'anatul Talibin di jilid 2 halaman 165, ketika Syekh Zaini Dahlan membawakan, ditanya tentang masalah ini, yaitu namanya yang disebut dengan ma'tam, berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan di situ, beliau mengatakan bahwa itu termasuk bid'ah yang tercela dan berhujjah dengan perkataan Jarir, seorang sahabat yang mulia tadi. Wallahu a'lam. Nah. Baik, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua Ustaz, tidak sampainya bacaan Quran. Adapun tidak sampainya bacaan Al-Quran, dan ini pendapat yang masyhur dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dan itu pula yang dirajikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat An-Najm, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kata beliau, yang zahir dari mazhab Syafi'iyah, yaitu bahwasanya tidak sampai bacaan ayat Al-Quran kepada mayat. Dikarenakan Rasulullah tidak pernah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat, tidak pula para sahabat, para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah itu baik, tentu mereka sudah mendahului kita kepadanya. Tatkala tidak pernah kita mendengar ketika Rasulullah SAW misalnya ziarah kubur, ke Baqi atau yang lainnya, atau Rasulullah tidak pernah pula mengajarkan kepada seorang sahabat pun untuk membacakan dan menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat, padahal beliau orang yang paling kasih sayang kepada umatnya. Itu menunjukkan bahwa itu tidak sampai dan tidak disyariatkan, dan inilah pendapat yang sahih dan yang rajih. Nah,
Jazakallah khair Ustaz, dan kami akan berikan kesempatan kembali dari pendengar di rumah. Ada Ummu Siti di Cibinong. Silahkan Ummu. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi. mau tanya ini, saya kan kebetulan dapat arisan. Ketika itu saya mempunyai hutang, dan ketika dapat arisan itu saya membayarkan hutang dulu. Tapi di satu sisi lain ada yang mau pinjamkan uang gitu. Mana yang lebih didahulukan gitu? Apakah saya bayar hutang dulu atau dipinjamkan dulu gitu loh? Oke, makasih. Assalamualaikum. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membayar hutang adalah wajib, dan menghutangkan ke orang lain itu adalah fadlun, keutamaan. Sedangkan yang wajib lebih didahulukan daripada mendapatkan keutamaan. Maka membayar hutang lebih didahulukan daripada menghutangkan kepada orang lain. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Dan kami akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Ahmad di Tangerang. Ustaz, mohon dijelaskan tentang beberapa hal yang mungkin terlewatkan perawi yang harus difahami tentang perawi yang majhul ini, Ustaz. Jazakallahu khair. Kesimpulannya bahwa perawi yang majhul itu ada dua macam. Yang pertama majhulul ain, yaitu perawi yang hanya meriwayatkan darinya satu orang dan tidak ada yang mentsiqahkan. Yang kedua yaitu majhulul hal atau mastur, yaitu perawi yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali dua orang dan tidak ada yang menganggapnya thiqah. Ya. Ini adalah dua macam jahalah. Majhul hal ya terangkat, majhul ain terangkat jahalah ainnya ketika ada kita temukan misalnya perawi lain meriwayatkan darinya, sehingga yang meriwayatkan darinya misalnya dua orang, tapi belum terangkat padanya majhul ain, majhul hal. Dan majhul hal bisa terangkat ketika kita mendapatkan pentsiqahan seorang ulama terhadap perawi tersebut. Ya. Nah, ini adalah merupakan macam atau dua macam daripada jahal atau majhul. Allahu a'lam. Nah. Mungkin penanya tadi sedikit memberikan perincian terhadap pertanyaannya, apa yang dimaksud. Nah, kita angkat kembali dari pesan singkat berkaitan dengan istilah hadis mursal kibar tabi'in dengan mursal sahabat, Ustaz. Apa maknanya dan apa ada contoh yang bisa disampaikan? Jazakallahu khair. Harus kita fahami bahwa mursal adalah perkataan seorang tabi'in. Rasulullah SAW bersabda begini. Itu adalah mursal. Maka hadis mursal, pendapat yang rajih dan pendapat jumhur itu tidak bisa diterima, walaupun dia termasuk kibarut tabi'in. Adapun mursalus sahabah, mursal sahabat, yaitu seorang sahabat yang tidak mengalami kejadian tersebut, tapi ia meriwayatkan kejadian tersebut tanpa menyebutkan dari siapa dia mengambil. Ya, seperti misalnya kejadian-kejadian yang menimpa Rasulullah SAW dahulu di Mekah, dan ternyata yang meriwayatkannya sahabat-sahabat kecil, atau sahabat yang baru masuk Islam, seperti Abu Hurairah dan yang lainnya. Maka ini disebut dengan mursal sahabah. Kenapa? Karena tidak diketahui dia meriwayatkan dari siapa. Akan tetapi kata para ulama, kebanyakan atau jullu riwayati as-sahabah, kebanyakan periwayatan sahabat itu adalah dari para sahabat, tidak dari yang lainnya. Makanya mursal sahabat itu adalah hujjah. Berbeda dengan mursal tabi'in. Jazakallah khair, Ustaz. Kami angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat dari Nur Zaman di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Barakallahu fikum. Ustaz, begitu banyak ayat Al-Quran dan hadis menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy. Lalu kemudian ada beberapa syubhat yang menyatakan bahwa kalau kita tetapkan Allah di atas arsy, maka akan menyelisihi ayat Al-Quran yang menyebutkan tidak ada yang serupa dengan dia, sekaligus mengingkari salah satu sifat daripada sifat Allah, qiyamuhu bin nafsihi, yaitu tidak membutuhkan tempat dan tidak butuh kepada yang mengadakan. Yang menjadi pertanyaan, apakah arti bersemayam yang disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran tersebut, dan bagaimana tanggapan syubhat ini saja? Jazakallahu khair. Perkataan ini akibat daripada kurang memahami daripada makna firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Karena ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, di dalam menetapkan sifat, kita harus imani bahwa sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluknya. Seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir.
Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya, penglihatan dan pendengaran Allah tidak serupa dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Ya, Allah melihat, makhluk melihat, akan tetapi penglihatan keduanya tidak mungkin sama selama-lamanya. Demikian pula, ini biasanya syubhat seperti ini keluar dari pemahaman orang-orang Asy'ariyah di zaman sekarang yang mengingkari bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Karena alasannya katanya kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh pada tempat. Ya, padahal Allah qiyamuhu binafsi. Kita katakan ya akhi, bersemayamnya Allah di atas arsy tidak serupa dengan bersemayamnya makhluk. Betul, kalau makhluk bersemayam pada suatu tempat, ia butuh kepada tempat. Akan tetapi Allah tidak butuh kepada arsy, dan Allah tidak butuh kepada apapun juga. Maka bersemayamnya Allah tidak serupa dengan bersemayamnya makhluk. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ia tidak butuh kepada hamba-hambanya, tidak butuh kepada siapapun juga. Sebetulnya pemahaman ini mudah sekali. Akan tetapi mereka masalahnya mengira bahwa ketika kita menetapkan Allah bersemayam di atas arsy, mereka menuduh kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal subhanallah tidak demikian. Padahal ketika kita berkata kepada mereka yang menolak sifat Allah itu, bukankah kalian wahai Asy'ari menetapkan sifat iradah? Ya, mereka menjawab betul. Kita katakan, bukankah kalau kalian menetapkan sifat iradah untuk Allah, berarti kalian juga sudah menyerupakan Allah dengan makhluk? Karena makhluk pun punya sifat iradah. Apa kata dia? Ya, akan tetapi iradah Allah tidak sama dengan iradah makhluk. Kita katakan demikian pula. Bersemayam Allah tidak sama dengan bersemayam makhluk. Marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Dan yang lainnya. Ya, karena pembicaraan tentang masalah sifat adalah tidak ada bedanya dengan pembicaraan masalah sifat-sifat yang lainnya. Sebagaimana sifat ini harus kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah, tidak serupa dengan makhluknya, demikian pula sifat-sifat yang lainnya pun kita imani tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Ya. Nah ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu kita imani bahwa Allah bersemayam di atas arsy, karena itu yang ditunjukkan oleh dalil. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Allah juga berfirman, Huwa Allahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian bersemayam di atas arsy. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas banyak. Allah berfirman, Amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman ya kepada Allah yang berada di langit? Ya, Allah juga berfirman, Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah naik perkataan yang baik dan ya diangkat pula amalan-amalan saleh. Naik, diangkat, itu semua menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Allah juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan turun itu, Al-Quran turun dari Allah. Dan turun itu menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat di atas. Bahkan keyakinan kita bahwasanya Rasulullah SAW dimi'rajkan ke langit yang ketujuh untuk bertemu dengan Allah. Itu menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Ini adalah dalil-dalil yang tidak bisa ditolak hatta oleh akal kita, apalagi fitrah. Fitrah kita senantiasa ketika kita berdoa kepada Allah, hati kita senantiasa menengadah ke atas. Allah a'lam. Jazakallahu khair Ustaz, dan mudah-mudahan bagi Bapak yang bertanya mendapatkan pemahaman yang baik dan benar. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dengan beberapa hadis yang ditanyakan pendengar kita Ustaz. Dari Ali Al-Usmani di Sampit, Kalimantan Tengah, ada hadis yang berbunyi, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apakah hadis ini sahih dan siapa yang meriwayatkannya Ustaz? Jazakallahu khair. Qadarullah, saya lupa tentang hadis ini. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Rabbnya. Dan insyaAllah nanti akan saya periksa. InsyaAllah mudah-mudahan minggu depan saya akan berikan jawabannya.
Jazakallahu khair. Dan kita angkat kembali dari pesan singkat berkenaan dengan tawasul. Apakah salah satunya, apakah hadis-hadis yang berkaitan dengan tawasul semuanya dhaif, Ustaz? Karena ada sebagian yang mensahihkannya, di antaranya Syekh Abdullah Gumari yang mensahihkan hadis tawasul tersebut. Jazakallahu khair. Pertama ya akhi, bahwa tawasul itu ada dua macam. Ada tawasul yang syar'i dan ada tawasul yang tidak syar'i. Adapun tawasul syar'i ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama tawasul melalui Asmaul Husna, yang kedua tawasul melalui amalan saleh, dan yang ketiga tawasul melalui orang yang saleh yang hidup dan hadir. Sedangkan tawasul yang terlarang ini ada dua macam, ada yang syirik dan ada yang bid'ah. Adapun yang syirik yaitu seseorang tawasul melalui orang yang sudah mati. Dan semua hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya bolehnya bertawasul dengan orang yang sudah mati semuanya palsu. Ya, dan sangat dhaif hadisnya. Dan hujah-hujahnya wahiyah, alhamdulillah sudah saya jawab. Ya, dalam buku saya, ya insyaallah yang akan segera muncul. Ya, saya membantah semua hujah-hujah orang yang mengatakan bolehnya bertawasul kepada orang yang sudah mati di alam kubur. Ya, nah. Baik, jazakallahu khair. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Yang berharap pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan kita siang hari ini. Dan kita angkat kembali dari Pak Nazar di Jambi. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau tanya. Dulu saya pernah dengar ahli tafsir Al-Quran yaitu Pak Quraisy kan katanya berdoa boleh memakai bahasa Indonesia. Tetapi beliau tidak menerangkan ada istiadat sebelum berdoa dan sesudah berdoa. Saya mau tahu gimana gitu. Yang kedua, saya pernah dengar ahli zikir yaitu Muhammad menjelaskan, beliau bilang katanya kalau sering-sering bersedekah itu bisa memperpanjang umur katanya gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Maaf Pak, untuk yang pertama tentang adab-adab makan ya Pak ya? Tidak, ada berdoa. Baik, ada berdoa. Jazakallahu khair. Silakan. Ketahuilah Pak bahwa adab berdoa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak. Yang paling mudah kita fahami adalah dari surat Al-Fatihah, di mana seorang yang berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan dalam surat Al-Fatihah untuk memuji Allah. Allah berfirman, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maka seorang yang ingin berdoa dianjurkan untuk memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya bahwa ada seorang laki-laki yang berdoa tanpa memuji Allah dan tidak berselawat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ajilah hadza," orang ini tergesa-gesa. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan bahwa hendaklah seseorang ketika berdoa memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ini adab yang kedua. Dan sangat dianjurkan doa itu di atas kesucian, karena ya Rasulullah SAW tidak mau berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan hadis itu sahih. Ya Rasulullah SAW sabda, hadis ini hasan ya, inni la azkurullah ala ghairi tuhrin. Aku tidak mau berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci, kata Rasulullah SAW. Kemudian hadapkan ke kiblat dengan penuh kesungguhan. Ya, karena sebaik-baiknya majlis adalah yang dihadapkan ke kiblat, sebagaimana dalam suatu riwayat yang sahih. Kemudian angkat kedua tangan kita, karena Rasulullah SAW sabda, innallaha la yastahi min abdihi, ya sesungguhnya Allah malu kepada hambanya yang mengangkat kedua tangannya, an yuraddahu safra, untuk ditolak dalam keadaan kosong. Ya. Kemudian dia memuja-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian-pujian dan berselawat kepada Rasulullah, lalu ia berdoa kepada Allah,
ya dengan penuh kesungguhan, dan jangan berputus asa, dan tidak boleh tergesa-gesa minta segera dikabulkan doa kita. Iya, karena Allah akan senantiasa menerima doa seorang hamba, kata Rasulullah, malam yasta'jil, selama ia tidak tergesa-gesa minta dikabulkan doa itu. Ya. Lalu kemudian ya setelah dia berdoa, dia boleh menutup dengan pujian Alhamdulillah Rabbil Alamin dan yang lainnya. Ya, adapun hadis yang menyebutkan bahwa setelah berdoa digosokkan, dia diusapkan ke wajah, itu hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi ini, kalau misalnya dia bisa bahasa Arab, yang lebih baik dia berdoalah dengan berbahasa Arab. Tapi kalau dia tidak mampu, silahkan dia berdoa dengan bahasa apa saja yang dia mampu. Adapun yang kedua, bahwa bersedekah memanjangkan umur, hadisnya sahih. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, man arada an yunassa lahu fi umurihi wa an yuwassa lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, kata Rasulullah, hendaklah ia bersilaturahim. Naam. Hendaklah ia bersilaturahim. Naam, itu untuk silaturahim. Adapun sedekah, saya belum menemukan dalil tentang bahwasannya sedekah itu memanjangkan umur. Ya, yang ada adalah silaturahim. Akan tetapi sedekah itu sendiri adalah merupakan keberkahan. Ya, yang jelas ia memberkahi harta. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kami akan berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan di line telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Pak? Dari Sulis sih Pak, dari Pasar Minggu. Baik, mohon maaf Pak Sulis, dikecilkan radio monitornya Pak, ada feedback. Silakan. Kaitannya dengan doa tadi Pak, minta diperjelas puji-pujian apa yang harus kita baca sebelum berdoa, dan sholawat apa yang kita harus baca sebelum dan sesudah berdoa juga. Lebih lengkapnya Pak, puji-pujiannya itu apa, contoh bacanya, dan sholawatnya juga, bacaan sholawatnya, karena sholawat itu kan macamnya banyak. Terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Pak Sulis. Dan menyambung pertanyaan Pak Sulis, pertanyaan yang sama diajukan pendengar kita yang pesan singkat. Ada salawat-salawat yang senantiasa kami baca dan kami wiridkan setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh, di mana ini adalah merupakan warisan atau ajaran dari para kiai kami, yaitu salat nariyah dan badriyah, memiliki keutamaan yang sangat banyak. Apakah ini boleh diamalkan saja? Jazakallahu khair. Pujian kepada Allah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah asmaul husna, maka berdoalah melalui nama-nama Allah. Maka kita sebut nama-nama Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Bila kita minta ampunan, kita sebut nama Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ya Ghafurur Rahim, Ikfirli, Ya Arhamar Rahimin, Irhamni. Ya, kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian ya, seperti menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, sebuah contoh misalnya sebuah doa yang disebut dengan doa Sayyidul Istighfar, di mana Rasulullah SAW yang memuji Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, engkaulah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Engkaulah yang telah menciptakan diriku. Ini pujian. Ya, demikian pula yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Sebelum kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ini adalah pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat suka dipuji oleh hambanya. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari, laisa ahadun habbu ilaihil madhi min Allah. Tidak ada yang paling suka untuk dipuji kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pujian-pujian itu. Adapun salawat, ketahuilah bahwasanya salawat ya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, lafaz-lafaznya. Karena semua para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang salawat, semuanya minta diajarkan bagaimana tata cara salawat. Seperti dalam hadis-hadis yang sahih, ya, di mana para sahabat berkata, ya Rasulullah, qad arafna salam
qad arafna kaifa nusallim 'alaik, fa kaifa nusalli 'alaik?" Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana mengucapkan salawat kepada engkau? Padahal para sahabat adalah orang yang paling fasih lisannya, yang paling mampu untuk merangkai kata-kata atau syair-syair Arab yang indah untuk bersalawat kepada Rasulullah. Tapi mereka tetap bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara bersalawat kepada engkau, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengajarkan, ada beberapa lafaz yang sahih, ya sekitar 8 atau 9 lafaz. Di antaranya yang paling sahih yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Adapun salawat nariyah, maka ini adalah salawat yang diada-adakan di zaman ini, dan isinya pun ia berbau kesyirikan. Karena disebutkan di situ, ya, ketika ia bersalawat, usolli salatan kamilah alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bihil kurabu, ya, yang dengan Nabi Muhammad lepas semua ikatan, dan dengan Nabi Muhammad, ya, akan hilang semua kesulitan. Seakan Rasulullah SAW bisa menghilangkan kesulitan, seakan Rasulullah bisa menghilangkan mudarat. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan, hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku, ya, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Allah mengatakan bahwa Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Ya, bagaimana dia mensifati Rasulullah bahwa Rasulullah SAW, ya, bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan. Maka ini jelas kesyirikan. Tidak halal seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, untuk mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat ketuhanan seperti itu. Nah, Baik, Ustaz, jazakallah khair. Kita angkat kembali dari telepon di rumah, ada Ibu Siti di Cijantung. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kami pernah mendengar kajian di radio ini bahwa kita tidak boleh minta untuk diruyah, karena kalau diruyah itu akan menghalangi kita masuk ke surga. Lalu bagaimana kalau kita minta diruyah untuk penyembuhan suatu penyakit? Kebetulan saya dulu juga pernah mendatangi satu tempat ruyah itu untuk penyembuhan suatu penyakit, apakah itu juga akan menghalangi kita masuk ke surga gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meminta diruqyah tidak menghalangi seseorang masuk surga, akan tetapi menghalangi untuk masuk surga tanpa hisab dan adab. Karena Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayyal umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Fara'aitu nabiyyan wa ma'ahu rahtun. Aku melihat ada seorang nabi yang diikuti suatu kaum. Wa ra'aitu nabiyyan wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Ada lagi seorang nabi yang diikuti oleh 1 dan 2 orang. Wa ra'aitu ya'sawad al-'azim. Lalu kemudian aku melihat sebuah jumlah yang banyak. Faqila li innahu Musa wa qaumuhu. Lalu dikatakan kepadaku itu adalah Musa dan kaumnya. Ya, kemudian aku diperlihatkan kelompok lain yang besar. Ya, faqila li innaha ummatuk. Lalu dikatakan kepadaku itu adalah umatmu. Wa fihim 70,000. Di dalam umatmu, hai Muhammad, ada 70,000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya, lalu kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Para sahabat pun kemudian berbincang-bincang di malam itu, siapa orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan azab? Ya, kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya. Beliau bersabda, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah dan tidak minta tidak berobat dengan cara kai, yaitu besi yang dipanaskan, tidak menganggap sial dengan suara-suara burung, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta diruqyah, ya kata para ulama, itu mengurangi tauhid seorang hamba. Dari sisi apa? Ketika kita minta,
kita menyandarkan hati kita kepada yang meruqyah. Maka dari itu, ya para ulama memakruhkan dan mengatakan bahwa minta diruqyah itu termasuk perkara yang makruh. Ya. Berbeda dengan orang yang meruqyah. Kalau meruqyah memang ya dia betul-betul menyandarkan diri kepada Allah. Makanya Rasulullah meruqyah, malaikat Jibril meruqyah, dan para sahabat pun juga meruqyah. Nah. Baik, jazakallahu khair, dan kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan yang menyatakan ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa tidak diterima 40 hari seorang yang meminum khamar. Yang berkaitan dengan hadis tersebut apakah sahih, dan bolehkah dikiaskan hadis tersebut sekiranya sahih untuk mereka yang masih gemar merokok? Ustaz, jazakallahu khair. Kembali saya lupa tentang hadis ini, dan insyaallah nanti saya akan bahas ya tentang hadis tersebut. Adapun rokok, maka ya akhi, kaidah Islam berkata la dharara wa la dhirar, dan ini sabda Rasulullah SAW. Tidak boleh ya melakukan kemudaratan. Segala sesuatu yang sifatnya mudarat di dalam Islam itu diharamkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang arak dan judi, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang arak dan judi. Katakanlah, di dalam arak dan judi itu terdapat dosa dan manfaat-manfaat untuk manusia. Lalu Allah berfirman, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tatkala di sana ada manfaatnya dan di sana pula ada mudaratnya, ternyata mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, pada waktu itu tetap diharamkan. Bagaimana kalau ternyata ya manfaatnya tidak ada atau sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan mudarat yang ada? Dan semua dokter ya di dunia ini, baik yang kafir maupun yang muslim, bersepakat bahwa rokok itu mudarat. Dan mudaratnya sangat banyak. Bahkan dalam satu batang rokok terdapat sekitar 4.000 racun yang sangat ganas. Ya, adakah orang yang berakal berkata, ini hukumnya makruh saja? Tidak mungkin. Ya, maka dari itu tidak diragukan akan haramnya rokok. Dan bahwasanya rokok itu adalah sesuatu yang sifatnya mudarat besar. Ya, coba bayangkan ya akhi. Arak masih dipakai untuk alat pengobatan dalam pengobatan Cina ya, tapi rokok sama sekali tidak. Ya, di dalam arak sekitar 40 atau 50 mudarat. Di dalam judi ya sekitar 40 mudarat, dan di dalam rokok sekitar 4.000 mudarat. Mungkinkah yang sifatnya lebih banyak mudaratnya ini ternyata hukumnya makruh saja? Ini ya akhi azani Allah, akal manapun tidak akan pernah mengatakan demikian. Iya, kecuali orang-orang yang di dalam hatinya ditimpa kegelapan, dan dia pun juga termasuk orang-orang yang memang mencintai rokok, sehingga akhirnya dia mengatakan ini cukup sebatas makruh, ittiba'an lil hawa, ya karena mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Kami angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikir Ustaz, Anda ingin bertanya, apa atau bagaimana bunyi dalil atau hadis yang berkaitan dengan pemakaian cadar untuk muslimah Ustaz? Jazakallahu khair. Disebutkan dalam hadis bahwa para wanita, para sahabiat Rasulullah, ya, mereka ya ketika diturunkan ayat-ayat hijab dan jilbab, disebutkan karena seakan-akan kepala mereka girban, ya, gagak-gagak. Dan disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW menyebutkan larangan-larangan wanita berihram, diantaranya falatan taqibul mar'ah, tidak boleh seorang wanita memakai cadar ketika ihram. Itu menunjukkan ya ketika tidak ihram ya dianjurkan atau diperintahkan untuk memakai cadar. Demikian pula riwayat dari Ibnu Abbas ya ketika menyebutkan bahwa para wanita di zaman Rasulullah apabila keluar rumah, mereka menutup wajah-wajah mereka dan hanya terlihat satu mata saja. Ya. Namun terjadi ikhtilaf tentang hukum cadar itu sendiri, ya, dan bukan di sini tempatnya. Nah.
Kami angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hadis-hadis selain daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di mana terdapat rawi yang majhul itu ditolak semuanya, atau ada penjelasan terperinci berkenaan dengan perkara ini? Dan apakah seluruh kitab sunnah juga terdapat dalamnya rawi-rawi yang majhul? Jazakallahu khair. Tidak setiap buku-buku sunnah terdapat padanya perawi-perawi yang majhul. Banyak ya kitab-kitab sunnah yang ternyata sanadnya bersih dari perawi yang majhul dan sanadnya sahih dan bisa diterima. Ya, seperti yang ada di dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, tidak setiap sanad itu terdapat padanya perawi-perawi yang majhul. Maka dari itu disinilah seorang ahli hadis harus mempunyai kepiawaian dan kemampuan untuk menilai seorang perawi, apakah dia masuk dalam kategori majhul atau tidak. Ya, dan tentunya dia mengetahui tentang hakikat majhul itu sendiri, sehingga pada waktu itu dia bisa membedakan mana memang majhulnya tersebut adalah jahalah yang termasuk majhul ain atau majhul hal. Dan majhul ya itu termasuk bisa menaik kepada hasan li ghairihi tatkala didapati mutaba'ah atau jalan lain yang bisa menguatkannya. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali dari pesan singkat. Ustaz, bagaimanakah menggabungkan dua hadis di mana Rasul memerintahkan untuk anak laki-laki diakikahkan dengan 2 kambing dan anak perempuan dengan 1 kambing, dan kemudian beliau mengakikahkan Hasan dengan 1 dan Husain dengan 1 kambing? Ustaz, jazakallahu khair. Ya, tentang riwayat Rasulullah SAW mengakikahkan Hasan dan Husain, ada 2 riwayat sebetulnya. Satu riwayat memang menyebutkan 1-1, tapi riwayat yang lain mengatakan Rasulullah mengakikahkan untuk Hasan dan Husain masing-masing 2 kambing. Ya, maka dalam kaidah ini seperti ini, kaidah berlaku al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi, yaitu orang yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Maka perawi yang menetapkan lebih didahulukan daripada perawi yang meniadakan. Ya. Yang kedua, bahwa ya seorang yang apabila sebatas mampu dengan 1 kambing, maka diperbolehkan dia menyembelih sebatas dengan 1 kambing, ya untuk laki-laki. Ya, kalau memang ternyata kemampuan dia adalah hanya sebatas untuk membeli 1 ekor kambing saja. Nah, bila pada asalnya disunnahkannya ya bahwa untuk laki-laki itu 2 kambing. Yang ketiga, kita katakan bahwa kalaupun misalnya dinyatakan bahwa Rasulullah SAW menyembelih untuk Hasan dan Husain masing-masing 1 kambing, kita katakan ini perbuatan Rasul. Sedangkan sabda Rasulullah SAW, ya anil ghulam syatain, untuk anak laki-laki 2 kambing. Dan kaidah usul fikih berkata ya bahwa al-qaul muqaddam 'ala an-nafi, bahwa perkataan itu al-qaul muqaddam 'ala al-fi'l. Perkataan atau sabda Rasulullah SAW itu lebih didahulukan daripada perbuatan Rasulullah. Kenapa? Karena perbuatan itu mengandung banyak kemungkinan-kemungkinan. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, dan sudah ada Bapak Aceh di Citerap. Silakan, Pak. Halo, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau nanya tentang keterangan atau hadis atau yang tentang menyangkut tentang diazankannya anak ketika lahir, itu bagaimana kedudukan hadis dan derajatnya itu, karena sebentar lagi saya menanti buah hati kami gitu Ustaz. Tolong penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Hadis tentang mengazankan bayi itu dhaif. Iya. Memang ada 3 jalan, 2 jalan sangat lemah dan yang 1 jalan lemah, sehingga tidak bisa menguatkannya. Karena hadis itu dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujah dan tidak bisa diamalkan. Maka dari itu, ya, tidak disyariatkan kita untuk mengadzankan bayi. Dan insyaallah penjelasan tentang kedhaifan daripada hadis tersebut mudah-mudahan saya bisa paparkan pada pertemuan yang akan datang. Nah. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Silahkan. Halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Sini Pak Ustaz. Di mana Pak? Di mana Pak? Di jalan. Ya. Di mobil. Silakan Pak, silakan. Ya. Anak ingin tanya Pak Ustaz. Kalau seandainya anak ini sholat yang di situ ada masjidnya, tetapi anak nyari masjid lain itu nggak ada karena kepaksa, bagaimana ya Pak? Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat yang di situ ada masjidnya. Kuburannya mungkin saja. Mungkin kuburannya kali ya. Pertama, bahwa sholat di masjid yang ada kuburannya itu atas pendapat yang sahih tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi dan orang soleh sebagai masjid. Dan tentunya tujuan dibangunnya masjid adalah untuk sholat. Namun terjadi ikhtilaf para ulama tentang sholat di dalam masjid yang ada padanya kuburan. Apakah sholatnya itu sah atau tidak? Mazhab jumhur mengatakan sah, tapi dia telah melakukan dosa besar. Dan ini yang dirajikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Sebagian ulama mengatakan tidak sah, dan ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan saya condong kepada pendapat ini karena larangan ini berhubungan dengan zat daripada perbuatan salat itu sendiri. Sementara kaidah usul fikih berkata bahwa setiap larangan yang berhubungan dengan zat perbuatan maka itu membuat batal perbuatannya. Nah, kecuali kalau memang keadaannya tidak ada masjid kecuali masjid itu. Sementara kita harus sholat Jumat dan kita sudah cari tidak ada. Maka pada waktu itu wallahu alam keadaannya darurat. Allahu alam. Nah. Baik, Ustaz, kami akan kembali dari pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang melemahkan hadis-hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana keadaan sebenarnya Abu Hurairah sendiri, Ustaz? Mengapa mereka melemahkannya? Jazakallahu khair. Ini sebetulnya yang melakukan penikaman terhadap Abu Hurairah itu dari kalangan orang-orang orientalis dan konco-konconya yang begitu benci kepada sunnah. Ya, terutama dari kalangan orang Syiah juga yang tidak suka kepada Abu Hurairah. Wa illa Abu Hurairah telah didoakan oleh Rasulullah supaya dikuatkan hafalannya. Iya, maka orang seperti ini yang sudah didoakan oleh Rasulullah untuk dikuatkan hafalannya, bagaimana kita bisa meragukan periwayatannya padahal ia sudah didoakan oleh Rasulullah SAW agar dikuatkan hafalannya. Iya. Oleh karena itu hadis-hadis Abu Hurairah memang sebagian ada yang lemah, tapi banyak juga yang sahih. Ya, adapun menikam Abu Hurairah sama sekali dan mengatakan bahwa semua hadisnya tidak boleh diterima, ini perkataan yang zalim. Ya, tidak sesuai dengan amanah ilmiah. Wa illa kita dapati dalam Sahih Bukhari dan Muslim banyak hadis-hadis Abu Hurairah. Demikian pula kitab-kitab para ulama sunnah diwarnai dengan hadis-hadis Abu Hurairah. Bahkan para ulama bersepakat bahwa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Berarti kalau kita menolak dan menikam Abu Hurairah, kita sudah menolak sebagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatul Islam, perbuatan ini adalah perbuatan yang zalim dan tidak pernah kita mendengar hal ini dilakukan oleh para ulama sunnah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jazakallah khair. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Ustaz, Anda memiliki anak laki-laki dan perempuan dan Anda mengetahui tentang pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dan wanita. Ketika qadar Allah mentakdirkan Anda masih hidup, bolehkah Anda memberikan hadiah atau hibah untuk anak perempuan yang jumlahnya lebih besar dari yang Anda berikan kepada anak laki-laki tersebut? Jazakallah khair. Tidak boleh menghibah atau memberikan pemberian kepada anak dengan tanpa tidak sama rata. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya, bahwa ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan menceritakan bahwa dia ingin menghadiahkan sebuah kebun untuk anaknya yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aqullu waladika nahaltahu bihadza?" Apakah semua anakmu kamu berikan dengan yang sama? Kata sahabat ini, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Fala, kalau begitu tidak boleh."
maka pemberian itu harus sama rata, harus adil kalau sifatnya hibah. Iya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ya bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.